Sebagaimana kita ketahui, ya, pada tanggal 16 Agustus 2019, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi sebenarnya sudah memberikan perintah atau mengingatkan kita semua bahwa kita harus siap dan siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, ya, dan juga penyalahgunaan data. Sebagaimana disebutkan dan kita sadari sekarang memang data ini sangat berharga. Dan pengarahan beliau ketika itu juga diingatkan ke kita untuk kita siap, ya, di bidang pertahanan keamanan khususnya menghadapi perang siber. Saya rasa ini menjadi sangat penting dan bagi BSSN ini merupakan suatu perintah. Oke, lanjut. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini saya mengambil ini Pak Wakasat kami ketika itu, Pak Suryo Prabowo, sebenarnya ini dari beliau ini, ya, tentang evolusi peperangan, ya. Jadi kita para ahli membuat penggenerasian terhadap perang, ya, ditinjau ini sangat erat kaitannya dengan teknologi, yaitu generasi pertama, ya, yaitu ya perang dunia pertama, ya, kira-kira gambarannya itu di mana di situ mengandalkan manusia, karena teknologi persenjataan waktu itu masih belum begitu maju, tapi seiring dengan perkembangan teknologi persenjataan masuk ke generasi kedua, di situ sudah menggunakan manuver dan tembakan, ini mirip-mirip perang dunia kedua. Kemudian semakin canggih teknologi dan semakin semakin maju, ya, di bidang teknologi bisa menggenerasikan generasi ketiga, yaitu dengan pada teknologi ini mirip-mirip mungkin kita lihat perang Teluk, ya. Kemudian tentu perang generasi ketiga ini hanya dimiliki oleh negara-negara kaya, ya, yang maju. Maka untuk menghadapi itu muncullah generasi keempat, yaitu generasi asimetris. Ibu Bapak sekalian saya hormati, generasi keempat, sekarang kita masuk di generasi kelima, semakin ditemukan teknologi, terutama teknologi di bidang digital untuk siber dan informasi, maka sekarang kita juga berada di era, ya, generasi kelima. Kalau dibuat generasi kelima ini adalah perang siber dan informasi. Ada keunikan dari perang ini, di mana dia sangat mempengaruhi baik generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena di dalam perang tentunya kita tidak bisa mengatur musuh. Kita sekarang berada di generasi ketiga, maka perang kita generasi kesekian, tidak. Informasinya misalnya generasi pertama saya analogkan misalnya di Papua. Di Papua itu masih mirip-mirip generasi pertama. Tapi ketika mereka menggunakan smartphone, ya, ketika mereka menggunakan smartphone, ya, itu menjadi masalah karena memang kemampuan mereka pun semakin bagus. Inilah kira-kira gambaran kaitannya teknologi dengan peperangan. Lanjut slide-nya. Ibu Bapak sekalian saya hormati, kalau ditanyakan dunia siber itu sebenarnya ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan. Nah, kita tahu darat, laut, udara, dan angkasa itu diciptakan Tuhan. Nah, kalau siber itu bukan diciptakan oleh manusia, ditemukan manusia. Karena apa? Apapun yang membangun atau membentuk dunia siber itu adalah tentu berasal dari hasil ciptaan manusia yang dibikin menjadi teknologi dan akhirnya bisa menjadi suatu ruang siber. Jadi manusia harus juga sadar, bukan menciptakan, tapi menemukan ruang siber. Ibu Bapak sekalian saya hormati, sebagaimana kita lihat di slide, ya, dari domain yang ada, ya, ruang angkasa, darat, laut, dan udara. Kemudian ada di tengah-tengah itu ruang siber. Kalau kita melihat darat, laut, udara itu dihubungkan dengan istilah interoperabilitas, ya, interoperabilitas dari darat ke udara, darat ke laut, laut ke udara. Jadi itu yang saya rasa sekarang juga masih menjadi suatu program dari Mabes TNI, bagaimana interoperabilitas antar matra. Namun sekarang kita berada di era siber, prinsipnya terjadi interkoneksitas, ya.
kalau kita ke depan akan menghadapi 5G ya dengan kecepatan 2,3 GHz, ini menjadi juga suatu domain ya, domain siber yang kita hadapi saat ini. Pertanyaannya, dan ini saya rasa bisa merefleksi ke kita, sudah di mana kita sekarang, sistem pertahanan kita berada di mana? Apakah kita masih cerita darat, laut, dan udara, dan bagaimana teknologi? Saya rasa ini menjadi persoalan dan hal yang harus kita pikirkan ke depan. Dan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024, di mana ancaman siber dia dimasukkan menjadi ancaman nirmiliter, ya, dan di situ sesuai Perpres 8 tahun 2021, BSSN diberikan tugas untuk bagaimana mengamankan ruang siber ini. Tentu, ya, sebagaimana kita ketahui, selain berdasarkan sistem ya pertahanan semesta, maka seluruh kekuatan potensi dan real suatu bangsa juga harus dikerahkan untuk menciptakan kemampuan siber yang kompetitif dalam upaya mempertahankan dan memajukan kepentingan keamanan nasional. Kekuatan siber yang kompetitif di tingkat global akan memberikan keuntungan, return of investment kuantitatif dan kualitas kepada bangsa dan negara dalam jangka waktu pendek dan panjang. Dengan adanya fokus BSSN untuk menangani domain siber dan juga Kemhan TNI untuk menangani domain fisik tradisional, ini tentu perlu kita diskusikan lebih lanjut ke depan. Maka pekerjaan rumah bagi pemerintah Republik Indonesia selanjutnya adalah untuk memulai segera mengelola ruang angkasa sebagai domain strategis dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kita berharap sebenarnya ke depan kita bisa benar-benar sistem pertahanan bisa memanfaatkan 5 domain ini. Sudah harus dilaksanakan dengan serius, yang diikuti dengan implementasi komitmen politik dan anggaran yang sesuai dengan tuntutan zaman untuk membawa Indonesia sebagai salah satu bangsa pemenang di tingkat global. Coba slide berikutnya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya sekilas ini masalah ruang, tapi saya cuplik di sini. Kira-kira ruang siber itu sebenarnya terbentuk dari 3 lapisan, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik ini terdiri dari geografis dan jaringan. Maksudnya geografis ini posisi di mana infrastruktur jaringan fisik itu berada, ya, ada yang menggunakan, kalau kita lihat di slide itu ada kabel laut, di situ data center tentunya dan di angkasa sana, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, internet yang ada yang menghubungkan atau yang traffic internet yang ada di ruang siber Indonesia ini sampai saat ini untuk yang internasional ada 25 terabyte per second, kemudian untuk domestik 6 terabyte. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak 25 itu? Karena memang kita banyak sekali menggunakan aplikasi dari luar. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, seperti yang dijelaskan tadi, lapisan kedua adalah lapisan logika yang menghubungkan ya antara yang bersifat fisik tersebut. Kemudian yang sering kita sebut dengan software. Kemudian lapisan ketiga adalah cyber persona, yaitu manusia yang berinteraksi di ruang siber. Nah, kalau kita lihat di situ antara lain misalnya smartphone yang sudah ada, lebih banyak smartphone dari jumlah penduduk, ya. Kemudian juga internet seperti itu yang tergambar di situ. Kemudian dari sisi kesejahteraan sebenarnya di ruang siber ini sama dengan di dunia nyata. Di situ ada peluang kesejahteraan, yaitu ya antara lain ekonomi digital yang sangat besar. Di situ ada startup, unicorn, dekakon, dan fintech dan sebagainya. Kemudian juga karena kalau kita istilahkan dulu objek vital nasional yang telah menggunakan internet, maka dia sesuai PP 71 menjadi infrastruktur informasi vital nasional. Ini juga menjadi rentan terhadap serangan siber, maka ini juga menjadi tugas kita untuk bagaimana mengamankan infrastruktur informasi vital nasional. Ini sesuai dengan PP 71. Di situ antara lain kalau kita lihat dari A sampai I, administrasi pemerintahan ini ada kaitannya dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang harus kita lindungi.
pengamanan energi dan sumber daya mineral, misalnya listrik dan sebagainya, dan di situ juga masalah pertahanan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ancaman ada di ruang siber ini ya dikategorikan dua macam dan sifatnya, itu serangan yang bersifat teknis dan serangan bersifat sosial. Nah, bagaimana kita menghadapi ruang siber yang nyata-nyatanya mirip seperti dunia nyata yang kita ketahui? Sampai saat ini kita masih sangat lemah di dalam peraturan perundang-undangan. Akhirnya kita mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan negara ini dibentuk oleh para pendiri kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu semuanya ada di ruang siber. Ya. Kemudian dari situ, karena sampai saat ini undang-undang yang ada adalah Undang-Undang ITE yang sekarang lagi agak dipersoalkan. Kemudian juga PP 71 tahun 2019 itu tentang sistem transaksi elektronik. Kemudian ada Perpres 53 dan 134, itulah dasar berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi yang melaksanakan tugas untuk keamanan di ruang siber. Jadi secara undang-undang sebenarnya kita masih banyak yang sedang kita kerjakan. Kemudian bagaimana Badan Siber dan Sandi Negara mengamankan ruang siber tersebut? Tentu saya analogkan dengan TNI. TNI mempunyai pasukan. Pasukan tempurnya ada, yaitu Kostrad, Marinir, Paskas, dan yang lain-lain tentunya. Analog dengan itu, bagaimana Badan Siber dan Sandi Negara mengamankan ruang siber nasional? Maka kita menggunakan membangun Computer Security and Response Team. Ini adalah tim yang ada di pusat, di BSSN, dan juga di masing-masing kementerian, dan juga di masing-masing pemerintah daerah. Inilah yang diharapkan kalau ada gangguan terhadap sistem elektronik yang ada di masing-masing lembaga tersebut, mereka menjadi pasukan terdepan yang untuk mengatasinya, tentu berkoordinasi, terkonek dengan pusat operasi keamanan siber yang ada di Ragunan. Itulah kira-kira gambaran. Tentu seperti kita ketahui, Badan Siber dan Sandi Negara ini baru berdiri di tahun 2017 berdasarkan Perpres tersebut. Sebelumnya adalah Sanek, sehingga memang kita, kalau saya lihat, saya bandingkan dengan negara-negara lain, ya memang kita tertinggal jauh. Tapi ya dengan semangat juang kita harus berlari, kita kejar ini ketertinggalan ini, dan kita yakin bisa untuk itu. Ibu Bapak sekalian saya hormati, saya ingin lebih menjelaskan sedikit tentang apa itu serangan. Ini adalah serangan siber yang bersifat teknis, ya, yang menargetkan sistem elektronik. Kita mengenal DDoS, Ibu Bapak saya rasa tahu, phishing, SQL injection, brute force attack, malware attack, dan sebagainya. Kira-kira, oke, lanjut selanjutnya. Kira-kira inilah gambaran kasus-kasus ya yang disebabkan oleh serangan yang bersifat teknikal tadi, ya, dan kasus kebocoran data dan sebagainya. Ini kita monitor semua di pusat operasi keamanan siber yang ada di Ragunan. Coba selanjutnya. Kemudian ini juga isu pencurian data dan malware, informasi menjadi tren serangan dalam masa pandemi COVID-19 juga. Jadi inilah yang menjadi sasaran dari yang serangan yang bersifat teknikal tadi. Oke, lanjut. Nah, satu lagi sifatnya adalah serangan yang bersifat sosial, ya, yang menargetkan social networking. Yang seperti tertera di sini ada hacking sosio-kognitif, ada hacking sosial, ada hacking pseudo-sosial, kemudian disinformasi, termasuk di situ yang sering kita dengar sekarang selalu bilang hoak-hoak dan sebagainya. Ini memang sasarannya adalah manusia atau cara berpikir manusia, otak manusia. Coba slide. Ya, datanya seperti ini banyak, termasuk juga kita ambil dari kepolisian, karena kita kerjasama dengan kepolisian, data-data yang bersifat serangan yang bersifat sosial ini. Oke, lanjut. Kira-kira yang menjadi perhatian kita utama ke depan itu adalah bagaimana serangan yang bersifat sosial ini. Tentu Ibu Bapak sekalian saya hormati, ini menjadi perhatian kita karena setiap saat kita menghadapi ini. Ya. Jadi kalau dalam perang informasi itu alutsistanya, ya, kalau
dalam perang konvensional, alutsistanya bisa pesawat tempur, armada, dan meriam dan sebagainya. Dalam perang informasi, sistem alutsista utamanya adalah informasi yang direkayasa. Ya, inilah yang disampaikan tentu melalui siber juga. Sebagian tentu ini secara tradisional juga berjalan. Zaman dulu ya mungkin masih sangat tradisional dan kemudian jumlahnya juga sangat terbatas. Tapi sekarang dengan teknologi siber ini bisa dalam jutaan dalam waktu singkat juga ini bisa disampaikan. Dan kalau ini terus-menerus disampaikan kepada manusia, otak manusia itu kan berubah. Bisa mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, sikap, tingkah laku, opini, bahkan motivasi. Bahkan orang mau bunuh diri, bom bunuh diri. Jadi tidak heran kita kalau ada bom bunuh diri. Jadi tidak terlepas juga dari pengaruh yang bersifat sosial ini. Nah ini yang harus memang kita waspadai. Kenapa? Coba slide berikutnya. Saya mencoba ngambil dari apa yang disebut pusat kekuatan ya. Kalau kita misalnya Pancasila, saya kasih contoh di sini sebagai kita sepakat Pancasila adalah ideologi kita, tapi dan falsafah, tapi juga itu adalah pusat kekuatan kita. Apa yang disebut pusat kekuatan? The hub of all power and movement. Itu kata Clausewitz, yaitu pusat dari mana seluruh kekuatan dan gerakan. Ya, Pancasila adalah sumber kemampuan dari mana bangsa Indonesia memperoleh kekuatan baik fisik maupun non-fisik, dan kebebasannya untuk bergerak, bermanuver, baik dalam rangka membangun tentunya di era sekarang. Tapi dalam suatu saat kalaupun berperang, persatuan, dan ini saya rasa sudah terbukti ketika kita merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi memang ini menjadi persoalan kita, dan saya rasa ini harus menjadi sesuatu hal yang kita prioritaskan. Kenapa? Di era saat ini dan ke depan, tidak akan ada lagi armada datang seperti armada Jepang atau armada sekutu ujuk-ujuk datang ke Indonesia. Dia akan kasih adalah pertama adalah informasi. Ya, kita saya rasa fenomena itu kita lihat di Arab Spring. Ya, sekarang apa yang terjadi di Suriah, diadu domba sehingga lemah baru masuk dan sebagainya. Yang akhirnya tentu akan kita lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang mengambil manfaat dari suatu situasi setelah dilancarkan perang informasi. Ibu Bapak sekalian saya hormati, itulah situasi secara umum bagaimana ruang siber Indonesia. Oke, coba slide berikutnya. Ibu Bapak sekalian, tentu kita mengetahui bahwa Badan Siber dan Sandi Negara sebagai badannya yang bertanggung jawab, tentu kita mengacu juga kepada RPJPN yang ada tahun 2020-2024, di mana prioritas nasional ya yang ke-7 ya, prioritas yang ke-7 yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, dan transformasi pelayanan publik yang berkait dengan digital. Jadi tugas kita ya untuk Badan Siber dan Sandi adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber, dan saya sangat yakin ini sebenarnya kemampuan atau potensi luar biasa. Saya di sini dibantu teman-teman lulusan dari ITB ya. Jadi untuk sumber daya manusia ini tinggal bagaimana kita ke depan mengaturnya sedemikian rupa. Dan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau teknologi itu berubah setiap saat, tapi makanya saya bilang sumber daya manusia harus menjadi prioritas kita, karena kalau kita ngejar-ngejar teknologi, kita beliin dari luar, habisin duit, setelah itu dia sudah tidak valid lagi, sudah berubah lagi. Jadi sumber daya manusia menjadi sangat penting. Kemudian kita membangun pembangunan penguatan CISET yang saya katakan tadi di masing-masing kementerian. Baru 121 tim yang akan kita bangun, tapi bagaimana yang ada di swasta? Ini menjadi akan kita koordinasikan, kolaborasi tentunya. Kemudian pengamanan infrastruktur siber, kemudian penyusunan RUU keamanan siber dan ketahanan siber, kemudian peningkatan kerjasama internasional. Bagaimanapun ruang siber adalah bersifat global, maka kerjasama internasional juga sangat penting. Oke, lanjut. Dan Ibu Bapak sekalian saya hormati,
kita menyusun saat ini adalah terutama yang sangat diperlukan adalah strategi nasional keamanan cyber. Sebagaimana kita ketahui namanya strategi itu terdiri dari ada di situ sarana, ya prasarana, kemudian ada tujuan. Tentu bagaimana kita menggunakan sumber daya siber nasional untuk mencapai ketahanan siber nasional. Kira-kira demikian intinya sebuah strategi, dan di situ visi kita adalah terwujudnya keamanan ruang siber nasional guna mendukung visi pemerintah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dengan misi menjamin keamanan ruang siber serta sistem dan informasi nasional yang melindungi seluruh rakyat, tumpah darah, dan nilai-nilai kehidupan bangsa. Jadi tadi saya jelaskan, ada ancaman yang bersifat sosial. Nilai yang diserang adalah nilai-nilai kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang menyerang Pancasila, sila ketiga. Melindungi ekosistem perekonomian digital nasional demi tercapainya pertumbuhan dan inovasi ekonomi digital. Kemudian membina kekuatan dan kemampuan keamanan siber Indonesia yang andal dan berdaya tangkal. Kemudian misi berikutnya adalah memajukan kepentingan nasional keamanan siber Indonesia dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Tentu strategi ini tujuannya adalah menjadi acuan pemangku kepentingan untuk mewujudkan keamanan siber nasional dalam rangka mencapai stabilitas keamanan dan peningkatan perekonomian nasional serta mewujudkan kekuatan dan kapasitas siber. Adapun landasannya adalah sistem hukum nasional, kemudian totalitas dan keutuhan sumber daya keamanan siber, kemudian landasan berikutnya adalah sinergitas antar kementerian lembaga. Jadi tidak bisa ini keamanan masalah ruang siber ini hanya tanggung jawab oleh satu pihak, tapi harus bersifat bersinergi dan semesta. Kemudian pemangku kepentingan dalam strategi ini adalah tentu pemerintah, ya, kemudian pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Ini harus bersinergi yang para pemangku kepentingan dengan fokus area yang kita harapkan adalah adanya tata kelola yang baik, manajemen risiko dalam keamanan siber, kesiapsiagaan dan ketahanan, infrastruktur nasional, pembangunan dan kapasitas, legislasi, ya, dan regulasi, kemudian kerjasama internasional. Itulah kira-kira strategi yang kita susun, dan kalau kita lihat memang saya bicara tadi bahwa kita masih sangat miskin atau masih kurang dalam dari sisi peraturan perundang-undangan. Boleh slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya, RUU KKS ini dulu inisiatif DPR ya tahun 2019, tapi barang itu tidak jadi. Kemudian tahun 2020 masih masuk dalam program prioritas. Tahun 2021 sudah hilang lagi, tidak jelas lagi karena sudah tidak masuk. Maka memang kita, saya bilang, tentara itu biasanya kalau diperintahkan tak usah dari tingkat dan aja suruh anggota tembak, ya kira-kira gitu. Karena saya melihat harus ada segera kita ambil. Kita sekarang berada di ruang siber yang seperti itu penuh dengan ancaman. Maka berdasarkan Perpres 53, ini kami sedang menyusun strategi keamanan siber nasional. Karena ini nanti diharapkan Perpres dari Bapak Presiden ya mungkin akan lebih cepat. Kemudian khusus untuk Badan Siber dan Sandi Negara sendiri, kita juga sedang memperbaiki organisasinya ya supaya benar-benar dia bisa melaksanakan tugas ini. Dan kemudian ada tugas pengamanan informasi, perlindungan informasi infrastruktur vital nasional. Ini juga kita susun ya peraturannya. Kemudian juga kita siap untuk menghadapi kemungkinan terjadi krisis. Maka kita sedang menyusun manajemen nasional krisis siber. Jadi kalau kita bayangkan kejadian tahun 2019 kalau tidak salah, itu listrik, karena semua di siber yang infrastruktur vital nasional itu sudah menggunakan SCADA akan terhubung, maka dampak dari suatu kejadian di satu infrastruktur informasi vital nasional bisa berdampak yang lain. Jadi kita juga harus menyiapkan manajemen
nasional, krisis siber nasional. Inilah kira-kira yang kita buat sekarang, dan tentu saya katakan tadi sambil kita mendukung ya dan menyiapkan sumber daya manusia. Kami sangat berharap perguruan tinggi khususnya antara lain ITB ya, yang kami tahu persis bagaimana di sana sumber daya manusianya sangat bagus dan sangat kita harapkan juga bisa membantu kita, demikian juga perguruan tinggi yang lain. Kira-kira demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang kurang lebih nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih.